Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menyajikan pembahasan latihan soal tentang perbandingan bagian yang pertama. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, Yeni mempunyai 2 gulung benang wol. Panjang benang wol merah 1,5 meter. Panjang benang wol hijau 180 cm. Perbandingan antara panjang benang wol merah dan hijau adalah, dari soal kita akan mencari perbandingan dari besaran panjang dengan satuan yang berbeda. Jadi tadi di soal diketahui bahwa panjang benang wol merah, di sini saya tuliskan panjang benang wol merah ini sama dengan 1,5 meter. Sedangkan panjang benang wol hijau adalah 180 cm. Nah, kita akan mencari berapakah perbandingan antara panjang benang wol merah dengan panjang benang wol hijau. Seperti yang bisa kita lihat, panjang benang wol merah dengan panjang benang wol hijau ini memiliki satuan yang berbeda. Panjang benang wol merahnya satuannya menggunakan meter, sedangkan panjang benang wol hijau ini menggunakan satuan sentimeter. Maka untuk membandingkan kedua hal ini, kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Di sini boleh satuannya disamakan ke dalam bentuk meter atau ke dalam sentimeter. Yang penting satuannya harus sama. Di sini satuannya kita samakan menjadi sentimeter. Maka di sini 1,5 meter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Maka ini kita kalikan dengan 100. 1,5 kali 100 ini adalah 150. Di sini satuannya sentimeter. Nah, panjang benang wol merah dengan panjang benang wol hijau, di sini satuannya sudah sama, dua-duanya menggunakan satuan sentimeter. Baru setelah ini bisa kita bandingkan. Berarti di sini saya singkat panjang benang wol merah dibandingkan dengan panjang benang wol hijau. Ya, supaya menulisnya tidak panjang, di sini saya singkat. Berarti di sini sama dengan panjang benang wol merahnya adalah 150 cm, sedangkan panjang benang wol hijau ini adalah 180 cm. Jika sudah, di sini perbandingan ini kita sederhanakan. 150 dibanding 180. Ini kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah ini kita bagi dengan FPB dari 150 dan 180. FPB dari 150 dengan 180, ini FPB-nya adalah 30. Maka di sini nanti 150-nya ini kita bagi dengan 30. 180-nya ini juga kita bagi dengan 30. 150 dibagi dengan 30, ini hasilnya adalah 5. Sedangkan 180 dibagi 30, ini hasilnya adalah 6. Sehingga perbandingan antara panjang benang wol merah dan hijau adalah 5:6. Kita lanjutkan ke soal nomor 2.
Lantai ruang tamu di rumah Neni berbentuk persegi panjang. Perbandingan antara panjang dan lebar lantai ruang tamu tersebut adalah 5:3. Jika lebar lantai ruang tersebut 3,6 meter, luas lantai ruang tamu adalah titik-titik. Nah, di sini yang diketahui adalah perbandingan antara panjang dengan lebar. Jadi panjang banding lebarnya ini sama dengan 5:3. Sedangkan lebarnya sendiri ini adalah 3,6 meter. Maka berapakah luasnya? Nah, langkah yang harus kita lakukan, langkah yang pertama, kita harus mencari berapakah panjang dari lantai ruang tamu. Maka kita harus mencari P-nya ini. Bagaimana cara mencari P? Nah, cara mencari P, jadi di sini kalau bisa saya gambarkan ya. Misalkan di sini perbandingan antara P dengan L. Di sini tadi P-nya 5, kemudian L-nya 3. Nah, L-nya 3 ini tadi memiliki panjang atau lebar 3,6 meter. Nah, maka berapakah yang perbandingannya 5 ini? Nah, kalau kita mau mencari nilai dari panjangnya ini, maka caranya adalah 5 miliknya panjang, perbandingan panjang ini, dibagi dengan 3, kemudian kita kalikan dengan 3 ini adalah perbandingan lebar, kita kalikan dengan lebarnya tadi berapa? Lebarnya adalah 3,6. Nah, jika sudah, maka kita tinggal menghitung, bisa kita kalikan atau dibagi terlebih dahulu. Nah, di sini 3,6-nya ini dibagi dengan 3. 3,6 dibagi 3, di sini dapat 1,2. Kemudian 1,2 ini kita kalikan 5. 1,2 dikali 5, ini hasilnya adalah 6 meter. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan berapakah luasnya. Karena tadi dinyatakan bahwa bentuknya adalah persegi panjang, maka luasnya sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Panjangnya 6 meter, kemudian lebarnya 3,6. Kita kalikan 6 kali 3,6, ini hasilnya adalah 21,6. Satuan dari luas ini adalah meter persegi, sehingga jawabannya adalah 21,6 meter persegi. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perbandingan antara volume air dalam 2 tabung adalah 5:6. Jika volume air dalam tabung kecil 30, volume air dalam kedua tabung adalah titik-titik. Nah, jadi di sini saya misalkan volume tabung besar dengan kecil. Volume tabung kecilnya saya misalkan dengan VK. Kemudian volume tabung besarnya saya lambangkan dengan VB. Nah, maka perbandingan antara volume tabung kecil dengan besar, kenapa ini kecilnya didahulukan? Karena di situ perbandingannya yang kecil lebih dulu. Nah, ini adalah 5:6. Kemudian, di situ sudah diketahui volume tabung kecil, VK-nya, ini adalah 30 cm3. Nah, maka langkah yang harus kita cari dulu adalah mencari volume tabung besar atau VB-nya. Nah, di sini, ini dapat saya tuliskan seperti tadi ya. Nah, perbandingannya volume tabung kecil ini adalah 5, sedangkan volumenya tabung kecil ini adalah 30. Kemudian, volume tabung besar perbandingannya 6.
maka volumenya ini berapa? Maka cara kita untuk mencari VB, berarti di sini VK banding VB-nya. Nah, VK dibanding VB-nya tadi adalah sama dengan 5/6. Ini tadi VK-nya di sini volumenya adalah 30, sedangkan VB-nya ini yang mau kita cari. Di sini saya lambangkan VB. Ini masih mau kita cari. Nah, maka untuk mencari VB, ini kita bisa menggunakan perkalian silang. Maka 6 dikalikan dengan 30 dibagi 5. 6 kali 30 dibagi 5, ini boleh dikalikan dulu atau boleh dibagi dulu. 30 dibagi 5, ini berarti hasilnya adalah 6. 6 kali 6 sama dengan 36 cm kubik. Jadi volume dari tabung besar itu adalah 36 cm kubik. Nah, di situ yang ditanyakan adalah volume air dalam kedua tabung. Volume air dalam kedua tabung ini berarti volume totalnya berarti sama dengan volume dalam tabung kecil ditambah volume dalam tabung besar. Maka di sini berarti 30 ditambah dengan 36 hasilnya adalah 66 cm kubik. Kita lanjutkan soal nomor 4. Fahri dan Andi akan mengecat tembok rumah. Fahri dapat mengecat tembok selama 20 hari, sementara Andi dalam waktu 30 hari. Seandainya Fahri dan Andi bekerja sama, pekerjaan akan selesai dalam waktu titik-titik. Nah, di sini ada dua orang yang bekerja, yaitu Fahri dan Andi. Fahri dapat mengecat tembok secara keseluruhan. Jika sendiri, itu dia mampu menyelesaikannya selama 20 hari. Artinya, dalam waktu 1 hari, Fahri bisa mengecat 1/20 bagian tembok. Jadi, 1 hari, ini Fahri. Fahri ini 1 hari, maka dia bisa menyelesaikan 1/20 bagian. Sementara Andi dalam waktu 1 hari, ini Andi bisa menyelesaikan 1/30 bagian tembok. Ini jika mereka bekerja sendiri-sendiri, artinya Fahri saja atau Andi saja. Nah, sekarang kalau misalkan Fahri dan Andi ini disuruh mengecat secara bersama-sama, maka nanti pekerjaan ini akan selesai dalam waktu berapa hari. Nah, jadi di sini kalau Fahri dan Andi melakukannya secara bersama-sama, maka nanti mereka akan mampu mengecat 1/20 dan 1/30 bagian selama 1 hari. Nah, jadi ini 1/20 ditambah dengan 1/30. Nah, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, langkah yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. KPK dari 20 dan 30 adalah 60. Maka ini penyebutnya kita samakan jadi 60. Kalau sudah, 60 dibagi 20 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Maka di sini nilainya setara dengan 3. Yang sebelahnya, 60 dibagi 30, ini sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menyumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5/60. Ingat,
Penyebutnya tidak kita jumlahkan. 5/60 ini bisa kita sederhanakan. Dibagi dengan FPB dari 5 dan 60. FPB-nya adalah 5. Kita sederhanakan semuanya dibagi 5, baik pembilang maupun penyebut. 5 dibagi 5 dapat 1. 60 dibagi 5 dapat 12. Sehingga Fahri dan Andi ini akan mampu menyelesaikan 1/12 bagian dalam waktu 1 hari. Nah, maka berapa harikah berarti pekerjaan tersebut akan selesai? Maka kalau mereka menyelesaikan satu bagian utuh, maka nanti akan selesai dalam waktu berapa hari? Nah, ini berarti nanti akan sama dengan 1 bagian dibagi dengan 1/12. Nah, jadi di sini kalau 1 bagian utuh ini berarti sama dengan 1 dibagi 1/12. Nah, pembagian oleh pecahan ini berarti sama dengan dikalikan dengan kebalikannya. Ini berarti sama dengan 12/1. Tandanya dikali. 1 kali 12 dibagi 1. Ini berarti hasilnya adalah 12. Jadi, jika dikerjakan secara bersama-sama, maka nanti akan selesai dalam waktu 12 hari.